pemurnian gereja dan penuaian jiwa itu akan terjadi bersama-sama waktunya, secara paralel. Jadi kejadiannya itu sama-sama. Ada penuaian jiwa, ada petobat-petobat yang baru, tapi orang-orang yang di gereja itu ada lawatan pemurnian. Jadi kalau tidak akan ngomong ada lawatan Tuhan, kita rindukan ada lawatan Tuhan terjadi di kota ini, di keluarga-keluarga kita, pasti akan ada, saudaraku ya. Pasti akan ada lawatan Tuhan yang membersihkan. Saya akan membawakan sharing firman ini, saudaraku, kembali ya dari Menara Doa Jumat bulan ini juga yang saya bawa, itu menghadapi masa pemurnian gereja. Dan saya bersyukur sekali, saudaraku ya, saya hari Jumat menyampaikan firman, tutup Zoom, saudaranya. Zoom selesai, 3 orang itu ada orang masuk ya, kontak saya pribadi. Yang satu bilang, "Kak, aku mau nangis lagi, Kak." Akhirnya saya telepon balik, saya bilang, "Ya udah silakan, yuk nangis-nangis." Saya bilang gitu ya. Jadi nangis-nangis gitu ya. Jadi kemudian ada lagi yang sedang diproses, saudaraku ya, menghadapi dalam kelompok kulnya. Tetapi juga ada yang tidak setuju dengan kesaksian yang saya berikan. Tapi itu membuat saya mau mencoba menjelaskan kepada orang yang tidak setuju dengan kesaksian yang saya sampaikan. Tapi tiba-tiba aku rasanya malas untuk meresponi gitu. Ya akhirnya saya bilang, ya sudahlah, toh hanya 1 orang yang tidak setuju gitu ya, yang lain banyak setuju diam-diam gitu ya, walaupun diam-diamnya mungkin setuju atau tidak, nggak masalah gitu ya. Tapi ada yang protes, ada yang pro, ada yang diberkati, tapi itu jelas pasti akan terjadi, saudaraku ya. Jadi tema khotbah pagi ini adalah menghadapi masa pemurnian gereja. Kalau saudara hari-hari ini Tuhan taruh dalam hati saya ini untuk memperhatikan, saudara, untuk memperhatikan suasana, memperhatikan kondisi, memperhatikan keadaan atau situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Supaya apa? Kita tidak salah bereaksi, kita tidak salah meresponi sebuah kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, kita akan lihat ya di dalam Daniel 12 ayat 10 berkata, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saya percaya, saudara, yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang bijak. Orang yang bijak untuk melihat dan memahami keadaan-keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Daniel 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Tetapi ini adalah, saudaraku, sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman sedang berlaku hari-hari ini, saudaraku. Kemudian kita lihat lagi Maleaki Maleaki, benar. Oke ya, terima kasih sudah dikoreksi ya. Oke, 1, 2, 3. Dengarkan, aku akan menyuruh utusanku mendahului aku untuk menyiapkan jalan. Kemudian dia, Tuhan yang kamu nanti-nantikan, akan datang dengan tiba-tiba ke baitnya. Dialah utusan perjanjian Allah untuk membawa sukacita yang besar kepadamu. Ya, ia pasti datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 2. Tetapi siapakah yang dapat tetap hidup pada waktu ia datang? Siapa yang akan tahan menghadapi dia, karena ia seperti api yang menyala-nyala, yang memurnikan logam berharga, dan seperti sabun pemutih yang dapat memutihkan pakaian yang paling kotor. Apa itu, saudaraku, sabun yang memutihkan? Oh, piu bakso ya, baik clean, saudara, siap-siap ya. Itu saudaraku, akan ada baik clean, akan ada api, saudaraku, yang membakar kehidupan kita. Ayat yang ketiga. Yang ketiga, 1, 2, 3.
seperti orang yang sedang memurnikan perak. Ia akan duduk mengamat-amati dengan seksama, sementara sangat terbakar sampai habis. Ia akan menyucikan kaum Lewi, hamba-hamba Allah, dan memurnikan mereka seperti emas atau perak, sehingga mereka akan bekerja untuk Allah dengan hati yang murni. Ayat 4. Maka seperti yang sudah-sudah, kembali Tuhan akan menikmati persembahan-persembahan yang dibawa kepadanya oleh orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Terus satu lagi dari Zakaria. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan aku. Dikasih oleh Tuhan, aku ya, ini Daniel dan Zakaria, Maleaki itu berulang kali menyinggung tentang pemurnian umat, masa-masa pemurnian hamba gereja-gereja Tuhan. Percaya pandemi salah satu yang pakai menjadi sarana memurnikan gereja. Ya, siapa Tuhan di sini? Gereja, sekali lagi, gereja bukan bangunan, saudara ya. Tapi gereja adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan, yaitu saudara dan saya. Jadi waktu saudaraku, api pemurnian ini akan sedang Tuhan curahkan, baik melalui pandemi, seluruh dunia ngalami yang namanya orang-orang Kristen, gereja-gereja ya saudara, yang tadinya on site gitu ya, akhirnya rumah, gereja-gereja rumah. Iblis berpikir bahwa wah, kalau pandemi maka gereja akan tutup. Ternyata kenyataannya justru Tuhan membalikan keadaan. Gereja bukan bangunan, gereja ada di rumah-rumah. Ya, rumah-rumah tangga, rumah lewat apa? Zoom, media sosial yang kita pakai. Maka setan gigit jari lagi, saudaraku ya. Dia punya cara untuk menutup gereja, tetapi Tuhan membalikan keadaan itu. Akhirnya gereja tumbuh, gereja rumah-rumah di mana-mana ada gereja penyembahan kepada Tuhan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini keadaan secara menyeluruh saudara, secara global atau secara mendunia. Tetapi saudaraku akan ada waktunya juga Tuhan itu akan membuat kita ya pribadi lepas pribadi itu mengalami yang namanya masa-masa sukar. Ya mungkin saudaraku nggak ngalamin kayak Daniel, Sadrak, Mesak dipanggang gitu ya, saudaraku masuk ke dapur api gitu ya. Tetapi saudaraku ada sebuah kejadian yang itu nggak nyaman sekali saudaraku buat tubuh kita. Ya kan saya akan ajak lihat saudaraku apa yang dimaksud arti kata pemurnian ya. Pemurnian merupakan cara terbaik yang Tuhan gunakan untuk menyempurnakan manusia. Hanya pemurnian dan ujian pahit yang dapat memunculkan kasih sejati kepada Tuhan dalam hati manusia. Proses pemurnian akan membuat segala kenajisan umat Tuhan ditahirkan. Semua yang tidak berkenan dengan Allah akan dibersihkan. Karat atau kotoran yang berbicara tentang dosa dan kenajisan akan dibersihkan supaya tidak menempel lagi. Hal ini jelas tidak enak dan sakit buat daging kita. Saudaraku, ada banyak ketekanan, ada banyak kegagalan-kegagalan, rencana-rencana kita gagal, ada kepahitan-kepahitan, orang-orang dekat kita melukai, dan ada banyak orang yang menyelingkuh, yang hidup tidak setia, itu ada di sekitar kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi jelas saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ngomong tentang berbicara tentang pemurnian adalah saudaraku, orang-orang yang sudah masuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, lalu saudaraku ada api yang memurnikan, membersihkan, turun seolah-olah hidup kita tuh penuh kesulitan gitu saudara ya. Jadi udah ikut Tuhan kok makin sulit ya gitu ya. Padahal saudaraku dulu saudara, saya tuh beberapa hari kemarin tuh saya ingat saudara, saya tuh lagi ingat ulang ini, Tuhan saya tuh dulu ya, waktu saya belum di dalam Tuhan, saya itu pernah dimanja loh oleh sama seseorang yang mengasihi saya, memanjakan saya, saudaraku ya. Tapi sejak saya kenal Tuhan, ngambil keputusan ikut Yesus, nggak ada orang yang memanjakan saya gitu, saudara.
Terus tiba-tiba tuh Tuhan ingetin gini ya. Kayak dulu waktu saya belum di dalam Tuhan, seorang pria yang mengasihi saya ya, sebagaimana dia pedulinya dengan saya. Saya sakit diantar ke dokter, saya potong rambut diantar ke salon ditungguin. Pokoknya sweet banget kan gitu ya. Tapi sejak saya meninggalkan dia, tidak ada satupun yang peduli gitu ya. Nggak ada yang menyayangi atau memberikan perhatian khusus seperti itu. Tetapi saudaraku, tetapi saya tiba-tiba melihat lagi makan loh saudara. Tiba-tiba saya melihat ada sebuah tangan besar saudaraku ya. Tangan besar mengambil saya, dan dalam hati saya ngerti. Saya tidak lagi mempercayakan pemeliharaanmu kepada manusia, tetapi aku Tuhan sendiri yang mengambil alih seluruh hidupmu. Saudaraku, waktu saya nak makan tuh saya nangis, saudara, meleleh gitu. Saya bilang Tuhan benar. Tuhan mengambil alih seluruh kendali atas hidupku dengan tangannya. Dia membawa saya keluar dari dosa, membawa saya keluar dari proses-proses yang menyakitkan. Kemudian dibentuknya di tempat ini, di Hong Kong ini saudaraku, sampai begitu rupa. Dan saya ngerti Tuhan, betapa Tuhan memanjakan saya, betapa Tuhan mengasihi saya, mendidik dan mendisiplin saya. Saudaraku, waktu saya ingat gitu, tambah saya ingat Tuhan, betapa Tuhan, segala jalan Tuhan itu baik banget ya buat saya gitu. Saya meleleh saudaraku, mengingat betapa Tuhan itu tangannya kuat. Mungkin saudara pernah ngalamin, atau mungkin saudara yang punya suami, punya pacar, pernah disayang sama mereka, pernah diperhatikan, dipedulikan. Tapi pada saat, atau mungkin kau punya suami, tapi kau berkata, aku punya suami, tapi hidupku sama saja nggak punya suami. Atau engkau bilang, aku punya pacar, tapi sama aja kok kayak nggak punya pacar. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau engkau mau menyerahkan hidupmu dalam kendali Tuhan, tangan Tuhan yang besar itu, dia akan mengontrol seluruh hidupmu, mengatur hidupmu, langkah demi langkahmu, dan dia akan menopang, dan dia tidak akan membuat kakimu goyah ataupun jatuh tergeletak. Saudaraku, waktu saya merenungkan itu, saudara, saya makin merenungkan tentang api pemurnian. Saudara, makin saya berhati-hati dalam menanggapi setiap keadaan yang terjadi, saudaraku ya. Sehingga saya mulai banyak diam, kadang-kadang di tengah minggu saya tutup telepon, saudaraku ya. Bukan karena saya terlalu bising, saudaraku. Kadang-kadang merasa terlalu bising dengan WhatsApp gitu ya. Ding dong, ting tong, ting tong, walaupun di silent gitu ya. Tapi ada waktunya saya perlu diam, saudaraku, untuk merenungkan, untuk mengoreksi hati saya, saudaraku ya. Dan saya boleh menghadapi Tuhan, berikanlah aku hati yang bijak untuk bisa menanggapi atau mengerti segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Buat saudara yang percaya Tuhan, buat saudara yang mengaku dirinya adalah pengikut Yesus, percayalah hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, kesulitan apapun yang kau alami hari-hari ini, tangan Tuhan tetap memegang kendali. Karena apa? Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Ingat tadi di Malaiki 3 ya, dia duduk mengamat-amati. Kalau api itu menyala, membakar hidup kita, hati kita, dia duduk mengamat-amati. Artinya apa? Dia tidak akan izinkan api itu membakar dan menghanguskanmu. Tetapi saudaraku, dia duduk mengamat-amati, ditunggu, diperhatikan. Ini anakku panggang, ini ada api, ada persoalan dalam hidupnya. Lihat reaksi hatinya, apakah dia akan tetap setia, apakah dia akan tetap bisa bilang Tuhan itu baik. Saudaraku, dia tunggu, dia awasi, dia amat-amati, dia perhatikan. Saya percaya dia Tuhan yang memperhatikan, matanya tidak berkedip. Amin. Karena kalau kedip aja sebentar itu api bisa mencelakai. Tapi Tuhan punya rencana, api itu turun bukan untuk mencelakai kita. Tetapi api itu Tuhan turunkan adalah untuk membersihkan, untuk mengangkat kekotoran-kekotoran dan kenajisan, ketidakkudusan hidup kita. Kesimpulan dari kemurnian ini, saudara ya, pemurnian ini adalah kehidupan, nggak ada di situ, saudara, kehidupan yang diproses dan disaring dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita menghadapi yang namanya pemurnian, saudaraku ya, waktu kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita yang tidak enak buat daging kita, saudaraku, kita harus berhati-hati, saudara. Berhati-hati bereaksi, berhati-hati meresponi. Oke,
Sekarang kita melihat apa yang harus kita jadi respon kita ya kalau api pemurnian itu datang. Apa yang harus kita responi ya ketika kita tuh dalam masalah, dalam dianiaya mungkin gitu ya. Nah, apa yang kita mesti lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang pertama saudaraku, kalau ada kejadian-kejadian yang gak enak dalam daging kita, yang pertama-tama adalah kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita selidiki hati kita, kita introspeksi diri kita. Hal itu terjadi apakah karena kesalahan kita atau karena kita memang sedang hidup dalam kebenaran. Seringkali firman Tuhan, seringkali orang-orang yang sedang dimurnikan, kebanyakan adalah satu, kalau nggak karena dosa ditegur ya, atau karena engkau memang sedang lagi hidup dalam kebenaran. Banyak loh, Ayub adalah contohnya. Ayub adalah contohnya. Jadi jangan buru-buru menyalahkan, jangan buru-buru merasa bersalah. Koreksi, apakah ini kesalahanku Tuhan? Kalau iya, ya mengaku, bertobat gitu ya. Masih ada kesempatan. Tuhan bilang, masih ada kesempatan kalau kamu mengaku dan bertobat, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Waktu kita membuat pengakuan dosa dan bertobat akan terjadi dua hal ya. Dua hal yang akan terjadi adalah pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Hubungan kita kembali didamaikan dengan Tuhan ketika kita buat berdosa terus kita bertobat, hubungan kita akan kembali dipulihkan. Kemudian ada penyucian dari kesalahan, dihapus segala kesalahan kita, dan pembinasan kuasa dosa supaya kita dapat hidup kudus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya hari-hari ini saudaraku kalau kita ngalamin api pemurnian itu datang, kita koreksi hati kita. Ya, begitu koreksi hati kita, itu bukan kesalahan aku ya. Saya bilang, udah terima kasih Tuhan. Kalau itu kesalahanku, ya Tuhan minta ampun. Tapi ada banyak saudaraku ya, ada banyak ketika kejadian-kejadian yang gak enak ini datang, orang-orang itu bereaksi dengan cara yang salah. Sehingga akhirnya endingnya jadi salah semua saudara. Jadi hati-hati hari-hari ini saudaraku ya. Hati-hati bahwa ini masa-masa pemurnian gereja yang sedang Tuhan kerjakan. Karena dibilang gini, Bapak Gembala Pembina ngomong gini, pemurnian gereja dan penuaian jiwa itu akan terjadi bersama-sama waktunya. Secara paralel, jadi kejadiannya itu sama-sama. Ada penuaian jiwa, ada petobat-petobat yang baru, tapi orang-orang yang di gereja itu ada lawatan pemurnian. Jadi kalau tidak akan ngomong ada lawatan Tuhan, kita rindukan ada lawatan Tuhan terjadi di kota ini, di keluarga-keluarga kita, pasti akan ada saudaraku ya. Pasti akan ada lawatan Tuhan yang membersihkan. Lawatan Tuhan yang membuat orang bertobat. Ada banyak orang-orang baru yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tetapi di dalam gereja sendiri ada api pemurnian. Supaya apa tujuannya? Tujuannya tidak boleh ada dalam gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang sombong. Amin. Tidak ada yang merasa dirinya paling hebat, nggak boleh. Karena itu hamba-hamba Tuhan nih saudaraku akan apinya lebih panas saudara. Apinya lebih panas karena apa? Nanti begitu banyak orang yang baru datang, hamba-hamba Tuhan harus dibersihkan dulu, ngelewatin proses pembersihan. Karena kalau enggak dia akan terpental keluar. Kesombongan, kepengen dipuji, ya kalau enggak disapa marah gitu ya. Nah jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi saudaraku siapkan ya koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, respon yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 6-7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yaitu lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, saya percaya ini nggak gampang, bener nggak? Lagi sakit dagingnya, lagi pahit, ya lagi sakit gigi, saudara suruh bergembira, gampang nggak? Nggak gampang saudaraku ya. Tetapi dikatakan di sini bergembira pada saat api pemurnian itu datang. Aduh saudara, orang namanya sakit gigi aja untuk ketawa itu sulit sekali saudaraku ya. Saya tuh lagi sakit gigi suruh nyanyi hitam atau putih gitu ya saudara. Saudaraku itu rasa nyut-nyut gitu kan.
Jadi saudaraku, untuk bergembira, tetapi saudaraku, firman Tuhan ngomong kalau kamu bergembira akan hal itu, artinya apa? Walaupun kamu mungkin gak senyum, orang bergembira saya percaya tidak akan menyalahkan keadaan, tidak akan menyalahkan situasi, tidak akan menyalahkan orang yang mengkhianati kamu, dan tidak menyalahkan diri sendiri. Ada amin gak? Artinya apa? Bisa menerima dong. Amin gak? Bisa terima. Jadi ada banyak orang yang sulit sekali di sini, saudaraku ya. Untuk dalam masa kesulitan, kesukaran, suruh ketawa, suruh bergembira. Ini sebuah pergumulan berat lagi, saudaraku ya. Tetapi saya percaya ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, Dia akan memampukan saudara dan saya bersuka cita di tengah kesukaran dan kepahitan hidup. Amin. Jadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, saudaraku, akan ada penghiburan-penghiburan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah masa sulit loh. Amin gak? Nah saudaraku, saya dengar nih, ini Kak Desiana di sana ya, tadi kesaksian saudara. Kan dia kerjanya selama ini kan banyak duduk di rumah saudara ya, di media yang itu ngolah-ngolah tuh media tuh ya, edit gitu kan, duduk terus gitu ya. Tiba-tiba nggak keluar-keluar, aku minggu depan loehang nggak kemana? Ke Jepang. Wah, saya bilang gitu ya. Jadi berkat Tuhan, Tuhan tuh tahu persis caranya menghibur anak-anaknya. Karena di rumah selalu duduk diam, ya nggak kemana-mana. Akhirnya diajak ke tempat jauh. Beda dengan saya yang setiap hari harus keluar-keluar gitu ya. Mau keluar tunggu nanti gitu ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada penghiburan-penghiburan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kesakitan, saudaraku. Saya percaya, coba yang lulus, yang melewati masa pandemi. Banyak yang kena kan? Kena pandemi kan? Tapi di tengah-tengah rasa sakit yang dulu kan pandeminya kesakit banget ya. Virusnya dulu gigit banget kan? Sampai 3 hari itu kita lelah. Tapi katanya sekarang itu enggak kayak flu biasa ya. Berarti sudah berkurang kekuatannya. Nah, kekuatan virusnya udah berkurang tuh. Tetapi saudaraku, tapi saya percaya karena apa? Saya percaya bukan karena kekuatan virusnya kurang, kekuatannya berkurang. Tetapi karena manusianya yang punya kekuatannya udah lebih. Karena apa? Percaya Tuhan pelihara kok. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita bergembira dan rela hati menghadapi masa sukar dalam hidup kita, saya sangat percaya Tuhan pasti menopang dan menghibur dengan cara-caranya yang kadang di luar nalar kita. Dia bisa mengerjakannya untuk saudara dan saya. Oke, yang ketiga, respon yang ketiga. Yang ketiga, Amsal 23. Ayo baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, jaga hati, saudara ya. Jaga hati. Tetapi dari hati ini kan ada banyak reaksi, saudara ya. Jaga reaksi-reaksi kita. Reaksinya gini, saudara. Contoh ya, kalau kamu lagi ditekan, saya tuh bersyukur banget karena saya punya persekutuan atau komunitas yang sehat. Jadi, saudara, kalau yang di Kulkul, saudaraku ya, saya ini punya persekutuan dengan para penilik, saudaraku. Jadi setiap Senin atau Sabtu kami berkumpul lewat WA, dan itulah saat kami itu nggak jaga image, bongkar-bongkaran tuh. Minggunya kenapa? Minggunya emosi, jaga orang tua emosi. Saya juga begitu, saudaraku. Jadi waktu mulai membongkar nih, nggak ada image kan. Kalau kita cool, kalau kita di ibadah kan semua menampilkan yang terbaik kan, termasuk yang khotbah nih. Ya, menampilkan semua yang terbaik gitu. Tetapi saudaraku, waktu di kulk dalam kelompok yang kecil itu, tempat komunitas yang harusnya saudara menjadi tempat untuk bisa berbagi unek-unek. Ya, berbagi, membongkar dosa-dosa kita. Karena apa? Kami berempat, saudaraku, tidak ada satu pun dari antara kami yang menghakimi, yang menyalahkan, ya, apalagi mengomentari. Tetapi sesekali saya akan memberikan masukan, ya. Sesekali saya akan mengoreksi atau memberikan kesaksian-kesaksian. Sehingga apa? Jadi setiap minggu kan kita sudah pelayanan seharian kan, saudara. Nanti Senin pagi itu terjadi pengakuan-pengakuan dosa. Nah, nanti hari Selasa sampai Sabtu Minggu udah bersih hati ini. Hati ini sudah bersih.
Nah, itu adalah salah satu, Tuhan terima kasih karena saya punya komunitas yang sehat, tempat tidak ada image-image, jaga image. Ya, kalau di kul saudara jaga image, saudara itu rugi sendiri. Karena padahal itu tempat kul, kelompok yang kecil itu, saudara bisa berbagi, membuka pengakuan dosa dan apa? Dan itu saudaraku akan di sini kan dibilang carilah seorang Kristen dewasa untuk berbagi ceritamu dan mendukung, menemani dan mendoakanmu. Jadi di kelompok-kelompok kul ini saudaraku, saudara saya bertumbuh di kelompok kul. Saya ini mengalami diberkati di kelompok kul. Saya dilatih ngajar khotbah itu di kelompok kul. Jadi saudaraku, saya itu kalau nggak ke kul, ya beberapa kali karena satu hal, saya nggak ikut ke kul, saya kok ngerasa sesuatu yang hilang ya gitu ya. Terus minggu lalu itu beberapa minggu lalu atau sebelumnya, saya masuk ke kul. Tiba-tiba saya masuk ke kul, saya coba di dalam kelompok kul, saya bilang, yuk mulai coba tanya apa saja yang kamu mau tanya gitu. Jadi saya melempar pertanyaan gitu ya. Ternyata begitu banyak yang mulai tanya, mulai sharing, mulai kebuka, dan saya bilang, saya ngerasa ini makananku Tuhan, saya bilang gitu ya. Jadi kalau saya nggak kul berarti saya tuh kayak kurang makan saya. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu saya mulai bangkit lagi, karena kul adalah kul untuk everyone gitu ya. Setiap orang tuh harus di kul itu harus mengalami harus mengalami fungsi dalam kul, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa, saudara. Nah, saudaraku, berapa banyak yang belum kul di sini? Atau yang sudah ogah-ogahkan kul? Aduh, tiap minggu gitu aja, panas, dingin. Tapi saya percaya ada banyak orang yang setia di kelompok kul, bahkan melewati semua musim, saudara ya. Musim dingin, musim panas, nggak ada yang berhenti ya, badan sampai meleleh gitu ya. Tetapi aduh saudaraku dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita Agustusan, saudara ya. Minggu lalu kita Agustusan sampai saudaraku saya ini saudara menemukan mimpi-mimpi buruk, saudara, karena melihat teman saya itu ikut balap karung jatuh, saudara ya. Terus karena dia jatuh, aku merasa bersalah banget ya. Aku merasa bersalah karena saya yang ngajak untuk main supaya seru-seruan begitu. Ternyata dia jatuh, saudaraku ya. Begitu dia jatuh, aku ini ngerasa berdosa dan bersalah. Pulang nih saudaraku, naik bus dari Kaibo ke Hungham. Saya ini cuma nutup mata aja. Saya pikir sebentar lah ya, saya tutup mata sampai ke Hungham. Tiba-tiba itu bus sudah berhenti dan hampir mau jalan lagi. Saya baru kaget begitu ya, saya bangun, saya bilang, aduh, lutut saya gemetar gitu ya. Ternyata saya mimpi, saudara ya. Mimpi buruk tuh saudara di bus. Saudara, saya kaget banget. Terus saya turun bus, engkau lokce. Itu dibentak tuh sama supirnya. Turun katanya gitu ya. Saya lagi mimpi, saudara. Mimpi buruknya itu saya melihat ada 2 orang, terus ada gunungnya meledak gitu, dan 2 orang itu kelempar. Ternyata mimpi itu bukan itu, saya yang kelempar dari bus, saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sampai saya mimpi buruk, saya bilang, Tuhan kok gini ya. Terus Seninnya malam itu saya tidur lagi, Seninnya saya nggak bisa bangun, juga mimpi lagi yang buruk, saudaraku. Mimpi buruk lagi, saya bilang minta maaf aku nggak bisa bangun, mimpi buruk lagi. Saya bilang aku ngerasa bersalah ya Tuhan ya. Saya bilang minta maaf ya, Oma Miske ya, minta maaf ya. Saya bilang kemarin saya cek lagi, kamu masih trauma enggak, saudara? Karena apa, saudaraku dikasih oleh Tuhan? Jadi keadaan itu yang membuat saya di kul itu menikmati, saudaraku ya. Di kul itu saya bersuka cita, di kul itu saya ngalamin bertumbuh, dan saya memiliki komunitas yang sehat itu di dalam kelompok kul, saudara. Oke, yang terakhir, respon yang terakhir. Apa respon kita pada saat api pemurnian itu datang? Ayub 23:10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Panasnya api pemurnian akan memisahkan kekotoran kita dari karakter ilahi dalam hidup kita. Bila kita telah dimurnikan lewat kesulitan-kesulitan yang berat, kita akan menjadi transparan, saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, betapa Ayub itu, saudara tahu ceritanya Ayub dari Alkitab ya, bagaimana dia menghadapi yang namanya prosesnya dalam 1 hari habis semua.
paket lengkap penderitaan daripada Ayub itu luar biasa. Tetapi saudaraku, pada endingnya Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sebelum dia mengalami proses itu, dia mengenal Tuhan hanya apa kata orang. Tapi setelah dia melewati penderitaan itu, dia baru tahu mengalami Tuhan secara pribadi, maka dia mempercayai Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau aku diproses, kalau penderitaan itu aku alami, aku akan timbul seperti emas. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali dengan kisah Ayub saudaraku ya, karena pernah saya cerita lagi, ada muridkom yang tidak ketakutan untuk membaca kitab Ayub saudara ya. Dia bilang, Kak, aku nggak berani baca kitab Ayub. Kenapa? Saya bilang gitu. Katanya kalau saya baca kitab Ayub, nanti saya akan mengalami seperti Ayub. Nah, saya tanya Tuhan, hikmat apa yang saya mesti jawab? Saya jawab begini, kamu tahu nggak? Ayub itu ngalami penderitaan dalam 1 hari itu, ya habis semuanya. Kenapa? Ya, nggak tahu Kak, gitu ya. Tapi saudara kasih Alkitab ngomong, Ayub mengalami itu karena Tuhan melihat kesalehan hidup Ayub. Benar gak? Jadi orang yang saleh, orang yang benar hidupnya, itu saudaraku Alkitab katakan akan tetap ada api pemurnian. Jadi saya ngomong kepada anak ini, kalau hidupmu belum sesaleh Ayub, jangan takut baca kitab Ayub. Amin. Jadi saya baca kitab Ayub, saya senang sekali dengar ceritanya saudaraku, dan saya ngikutin dan saya memperhatikan bagaimana Ayub mengalami Tuhan secara pribadi, dan dia membuat sebuah pengakuan, ia tahu kok jalan hidupku. Ya, kalau dia menguji aku akan muncul seperti emas. Dan saya percaya ketika kita tetap mempercayai di tengah-tengah masa sulit itu Tuhan bekerja. Seperti saya tadi ngomong, Tuhan kasih tangan Tuhan pegang setiap kita. Amin. Mengendalikan seluruh kehidupan kita. Makanya tidak ada dari antara kita yang percaya Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupmu tidak ada tanpa kendali tangan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, saya akan tutup ya dengan kesaksian ini, saudara. Ini yang terbaru, saudara. Saya nggak ngulangin kesaksian yang di komplain ya, tapi ini yang terbaru, saudara. Nanti ada baper. Saya bilang ada yang baper. Saya bilang kalau saya khotbah, terus kemudian saya membagikan kesaksian, saudara tidak perlu, saya nggak menyebut namanya, jadi nggak perlu baper, ya, bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Amin. Tino 2, amin. Nah, nanti kalau protes-protes, siapa, aku nggak nyebut nama, ya, aku nggak ada menyebut nama, saudara ya. Jadi saudaraku, waktu saya cerita waktu hari Jumat itu, ini yang terbaru. Setelah hari Jumat itu ada anak yang minta, dia nangis-nangis ke saya, dia bilang, Kak, aku mau nangis lagi. Oke, saya telepon, dia nangis. Kemudian setelah itu dia cerita, Kak, suamiku Kak, ya kenapa suamimu? 1 bulan yang lalu Kak, suamiku jelas aku nggak tahu dari orang lain, suamiku sendiri ngaku bahwa dia telah berselingkuh. Terus saudaraku, saya nggak bisa terima keadaan itu. Dia nangis, dia marah, dia jengkel saudaraku ya, tapi dia cerita kepada kakak rohaninya yang dia anggap mentor, bukan saya loh ceritanya. Ceritanya bukan ke saya, tapi ke salah satu mentor dia cerita. Dan si mentornya ini mengarahkan, gini ya Dek, memang suamimu salah, tapi kamu telepon dia, kamu minta maaf sama dia. Dia butuh waktu lama, dia yang salah kok saya yang suruh minta maaf, saudara. Tapi saudaraku, makin dia tidak menuruti, dia makin ngerasa nggak bisa doa, nggak bisa gerak begitu ya. Akhirnya dia ambil keputusan, dia telepon suaminya, dia minta maaf, saudara. Dia minta maaf, maafnya adalah kalau saya bekerja meninggalkan kamu, jadi kamu cari orang lain. Dia minta maaf seperti itu. Tapi saudaraku, yang di luar dugaannya adalah suaminya justru dia bilang,
Bukan kamu yang salah, aku yang salah, yang harusnya aku yang minta maaf sama kamu. Dari situ saudaraku, dia mulai komunikasinya lancar, terbuka. Dan kemarin minggu lalu itu dia bilang gini, Kak boleh nggak aku kesaksian? Saya bilang, pasti ya, suamimu sudah oke, suamimu sudah meninggalkan itu perempuan, sudah Kak, teleponnya juga sudah diblokir dan dia sudah pindah tempat supaya dia nggak ketemu sama selingkuhannya ini. Oke, kalau sudah menang, saksikan. Karena apa? Hidup yang sudah mengalami Tuhan, kamu harus bersaksi. Memuliakan apa? Memuliakan Tuhan. Kekuatan apa? Dia minta maaf, saudara. Dia nggak salah, dia minta maaf. Tapi ada yang kedua, saudara. Ada yang kedua dalam proses masalah itu, saudara. Masalah ya dibongkar masalahnya, saudaraku ya, di media sosial. Kemudian dia mulai nangis, dia mulai marah. Saya temenin dia, saya bilang, jaga hati. Jangan menyalahkan sahabatmu, jangan menyalahkan siapapun yang mengutik-ngutik hidupmu. Tapi mari kita pikul tanggung jawab di hadapan Tuhan. Pikul tanggung jawab, akui di hadapan Tuhan. Kalau itu sampai terjadi, berarti mungkin ada salah, ada yang perlu kamu perbaiki. Dia turut, saudaraku ya, itu yang sedang terus berjuang untuk melewati proses itu. Tetapi saudaraku, saya percaya, mungkin saudara pikir, kok Kak Napsi ya ceritanya selingkuh ya, yang laki-laki selingkuh terus. Tapi saya mau ngomong, saya bukan yang laki saja yang selingkuh, tapi juga ada perempuan yang selingkuh kok ya, banyak ya, waduh ditambah banyak tuh. Nah jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau saudaraku ada banyak, saya tahu banget, karena dulu kan saya pikir, saya suka nyalain karena image saya jaga, saya bilang semua laki-laki pasti seperti itu. Tidak semua laki-laki gitu kan. Akhirnya saya bilang, oh iya, begitu saya ngerti, teman baik saya sendiri, dia mengaku bahwa dia berselingkuh, suaminya baik, setia di Indonesia. Kalau saya pulang dia akan nemenin saya, saudaraku ya. Kemudian sudah di sini istrinya selingkuh. Begitu selingkuh, pulang ke Indonesia, selingkuhannya ketemu dibawa ke rumah, ketemu sama suaminya. Ngamuk itu suami kan, saudaraku. Tapi sejak itu saudaraku, dia mengalami pertobatan yang sejati. Artinya apa? Ini teman saya bertobat sungguh-sungguh, dia tinggalin itu selingkuhannya, dia kembali kepada suaminya, dan sampai hari ini rumah tangganya baik-baik saja. Nah saudaraku, kalau kita ngalamin itu saudaraku, saya percaya di sini kalau ada yang selingkuh, kalau ada yang hidup enggak kudus, api pemurnian akan datang. Ya, jadi kalau kau lagi dimurnikan, kau sedang disingkapkan yang tidak kudus itu, saudaraku, saudara harus bertobat. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya tidak nakut-nakutin, tapi biar saudara takut beneran. Ya, jadi biar saudara takut beneran bahwa yang selingkuh kau tutupi, suatu waktu itu akan terbongkar, saudara, waktu itu akan dibongkar. Saudaraku, kalau saudara nggak sadar diri dan bertobat, saudara, itu merusak semua. Dosa, saudara ya. Dosa yang tersembunyi, dosa perselingkuhan, dosa perzinahan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu semua dilakukannya secara tersembunyi. Nggak ada yang mau melakukan itu di tempat umum kan? Semua dilakukan sembunyi. Nah jadi saudaraku, kalau satu waktu itu dosa dibongkar, saudara akan dipermalukan. Bukan saudara merusak cuma Tuhannya ya, tapi saudaraku, di dosa itu saudara, perzinahan, perselingkuhan itu memutuskan, sudah merusak hubungan kamu dengan Tuhan. Karena orang yang melakukan itu akan diam-diam menyingkir, diam-diam diam-diam keluar dari gereja, diam-diam keluar dari persekutuan. Karena apa? Nggak tahan saudaraku dengan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Karena itu saudaraku, kalau api pemurnian Tuhan turun, mari saudaraku, kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan, cari dengan respon yang benar, supaya saudaraku tidak ada yang terakhir. Saudara, kesaksian terakhir adalah ada yang pindah alam, tapi masih juga kepahitan. Iya, jadi saya membaca sebuah buku panggilan alam maut, saudara. Jadi kejadian di alam maut, ada seorang hamba Tuhan yang dibawa oleh Tuhan selama 40 hari pergi ke alam maut. Lalu saudaraku, dan dia melihat ada banyak pengkhotbah,
pengkhotbah, penginjil ada di sana, saudara. Dan orang ini tanya, lah, wah ini bagus sekali. Waktu saya membaca buku itu ada penginjil, ada pengkhotbah. Terus ini hamba Tuhan bilang, Tuhan bagus loh tempat ini ya. Karena apa, kok ada orang-orang lagi memberitakan firman Tuhan, tapi kok ada tangisan, ada bau-bau gosong, daging yang gosong begitu. Jadi itu tempat sangat mengerikan. Dan waktu satu kali dia melihat satu orang perempuan yang sedang berkhotbah, memberitakan firman, tidak ada jalan lain ke surga kalau tidak melalui nama Yesus, saudaraku. Dia bilang, Tuhan kok bagus dong Tuhan, dia ada lagi memberitakan firman-Mu, tapi kenapa dia ada di sini ya Tuhan? Tuhan jawab begini, umur 30 tahun Tuhan panggil ibu ini untuk ketemu Tuhan. Lalu masa pertumbuhan dia jaga banget hidupnya, benar-benar dipakai oleh Tuhan luar biasa ya, menjaga kekudusan, mencari firman Tuhan, sampai banyak orang yang dibawa kepada Tuhan melalui kesaksian hidupnya. Tapi dia menyerahkan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan semua yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Tetapi pada saat itu, saudaraku ya, pada saat itu terjadi, tiba-tiba suaminya selingkuh, saudara. Dia marah sama Tuhan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan itu nggak benar kan Tuhan? Benar nggak sih Tuhan? Nggak benar itu suamiku, aku sudah hidup benar, aku sudah melakukan bagianku, aku sudah melayani, aku sudah perpuluhan, aku sudah memberitakan firman, aku sudah mengajar, tapi engkau biarkan suamiku selingkuh. Dia bilang seperti itu sama Tuhan, tapi Tuhan bilang, betul nak, suamimu salah, tapi kamu telah mengerti kebenaran. Ampuni dia nak, lepaskan berkat, ampuni suamimu. Bahkan ketika suaminya bertobat minta maaf, dia ngotot tidak mau melepaskan pengampunan. Berulang kali Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk bertobat, tapi istri ini makin marah, makin pahit, makin menyalahkan semuanya. Dia salahkan suami, dia salahkan istri, dia salahkan tetangga, dia salahkan Tuhan. Saudaraku, jadi akhirnya saudaraku, dia masa kepahitan itu sangat memuncak. Iblis mengambil alih hidupnya. Dia bunuh itu suami dan istrinya, selingkuhannya itu dia bunuh. Kemudian dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu mengerikan sekali, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, kita ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kau sedang dimurnikan, jangan sampai kau pindah alam tapi kau masih kepahitan. Mari bereskan sebelum kita meninggalkan bumi ini. Jaga hatimu, jaga kata-katamu, jaga reaksimu, jaga jari-jarimu. Ketika kesakitan itu Tuhan izinkan kita alami. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya rindu ya, saya rindu melihat Tinho 2, saudaraku ya, jemaat ibadah Tinho 2. Mari semua berjaga hati, siapkan kalau itu tiba waktunya, pemurnian itu datang. Saya tahu caranya Tuhan pasti berbeda-beda dengan kita. Sakitnya itu pasti berbeda-beda yang Tuhan akan pakai. Tapi satu hal yang tujuan Tuhan adalah engkau dan saya, supaya hidupmu transparan, supaya Yesus terlihat dalam hidup kita, supaya apa? Yesus melihat gambar diri, karakter ilahi itu ada dalam hidup kita. Makanya saudaraku, kalau kita sayang sama Tuhan, izinkan Tuhan memprosesmu, izinkan Tuhan memangkas, izinkan Tuhan yang mendisiplin kita, supaya apa? Tuhan mau engkau dan saya hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Ingat saudaraku ya, Musa, sekali lagi, Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kesalahan satu hal, padahal dia adalah sahabat Tuhan, dia ngomong dari muka ke muka. Satu hal yang menghambat dia tidak masuk. Tuhan bilang, Musa, ngomong kepada gunung batu itu supaya keluar air. Tetapi Musa emosi ketika mendengar bangsa Israel yang mengeluh, yang menggerutu, yang menyalahkan, yang komplain. Dia pukul gunung batu itu. Air keluar, tapi Tuhan berkata, Musa, kamu telah melanggar kekudusan namaku. Saudaraku, dulu saya berpikir, kekudusan itu, saudaraku,
Ketidakkudusan, kecemaran itu hanya sebatas kalau kamu berzina, kalau kamu hubungan seks di luar nikah. Tapi hari-hari ini aku ngerti bahwa Tuhan, ketika kekudusan Tuhan yang dilanggar adalah saudara, ketika engkau marah diam-diam. Ketika engkau marah emosi, tapi engkau nyimpen akhirnya kepahitan. Itu saudaraku yang akan menghambat kita tidak masuk dan mengalami berkat Tuhan. Jadi mari kita berdoa.